Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaim Maulana, NIM 1965508. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 6 Alpro. Langsung saja kita mulai. Di sini ada baris kode yang telah saya tuliskan. Pertama saya melakukan import dari library. Kemudian di sini saya membuat sebuah kelas bersifat public bernama UAS, dan di sini ada sebuah deklarasi dari dataset sama array dataset yang sama-sama bersifat private dan static. Main di sini saya memberikan keterangan tugas 6 sama nama saya. Di sini saya melakukan input data, yaitu sama ini keterangan. Kemudian saya membuat sebuah objek input yang digunakan sebagai inputan yang akan dimasukkan kepada sistem. Kemudian inputan akan dibaca dengan red line ini, dan inputan yang telah dimasukkan akan di-split dengan menggunakan simbol J.2 ini, yang artinya melakukan grup 2 digit pada inputan. Kemudian di sini saya membuat objek array bernama value dengan tipe integer, dengan ukuran arraynya ini array dataset.length, dan jumlah data pada baris ini saya melakukan sebuah perhitungan jumlah data dan melakukan pengondisian jika value.length dimoduluskan dengan 2 menghasilkan 1, maka akan memberikan keterangan ganjil. Dan apabila value.length-nya ini dimoduluskan 2 bernilai 0, maka akan memberikan keterangan genap. Kemudian di sini ada perhitungan sigma data. Di sini saya memberikan nilai awal jumlah yaitu sebesar 0, dan saya melakukan looping for. Dan di sini saya melakukan sebuah konversi yang awalnya array dataset itu adalah string, maka akan saya konversikan dengan menggunakan parseInt ini menjadi integer. Kemudian data value-nya ini akan saya cetak menggunakan sistem outprint. Kemudian ada pengkondisian jika i tidak sama dengan value.length-1, maka akan memberikan keterangan plus ini, dan apabila tidak maka akan kosongan saja. Kemudian nilai value indeks ke-1 ini akan dijumlahkan semua datanya dan akan dicetak dengan menggunakan sistem outprint ini. Kemudian di sini ada perhitungan main. Di sini pertama saya membuat sebuah objek dengan referensi dari kelas UAS, dan di sini saya memberikan jumlah dibagi value.length. Kemudian saya memberikan hasilnya dengan memanggil metode main dengan menggunakan objek set ini dengan akses public dengan parameter hanya 1 dataset saja. Di sini saya memberikan nilai awal dari sum atau jumlahnya ini dengan 0 dan deklarasi main. Kemudian saya melakukan looping lagi, dan nilai dari dataset ini akan dijumlahkan semua dan akan dibagi dengan banyaknya dataset ini dan akan mengembalikan nilai dari main itu sendiri. Kemudian saya melakukan sorting, yaitu sama saya memberikan keterangan ini. Kemudian saya melakukan looping for data sebelum disorting, yaitu saya memberikan value indeks ke i data sebelum disorting. Kemudian saya memanggil data yang telah disorting dengan set.sort, yaitu metodenya ada di bawah. Ini adalah metode sorting yang saya gunakan, yaitu hanya menggunakan parameter dataset saja. Di sini saya menggunakan sorting selection sort, di mana saya melakukan 2 looping dan saya menggunakan nilai awal dari indeks minimum yaitu sebesar i, yaitu 0. Kemudian saya bandingkan jika dataset indeks ke j kurang dari dataset indeks minimum, maka indeks minimum sama dengan j dan akan ditukar datanya. Jika nilai yang terbesar berada di sebelah kiri, maka akan ditukar dengan data yang lebih kecil di sebelah kanannya. Kemudian setelah sorting, di sini saya melakukan looping untuk mencetak data yang telah disorting. Kemudian di sini ada perhitungan main. Di sini sama, saya memanggil cari median, metode cari median dengan menggunakan objek set.
Di sini saya mencari median dari data value yang telah saya inputkan. Ya, di sini ada metode cari median dengan parameter dataset saja, dengan ada deklarasi median 1 sama median 2, di mana median 1 ini adalah rumus untuk mencari median yang ganjil, dan median 2 ini adalah rumus untuk mencari median yang genap. Jika dataset.length dimoduluskan dengan 2 menghasilkan 1, maka akan mengembalikan nilai median 1 yang berarti ganjil. Jika sama dengan 0, maka akan dikembalikan median 2 yang berarti genap. Kemudian di sini pada baris ini saya memberikan nilai data yang telah disort dengan menggunakan metode sorting ini, dan akan ditampilkan datanya menggunakan sistem outprint ini, value index I. Kemudian di sini ada tabel frekuensi, di mana saya melakukan membuat sebuah objek, yaitu bernama objek array bernama frequent dengan tipe data integer. Saya isi ukuran dari array tersebut sebesar value.length, dan di sini ada nilai awal dari value max, saya berikan nilai awalnya 0. Kemudian saya looping, saya deklarasi integer frekuensi dengan nilai awalnya 0, dan saya memisalkan value indeks ke i sebagai num. Kemudian saya melakukan looping for lagi dengan batas value.length, dan saya melakukan sebuah pengondisian. Jika value indeks ke j ini sama dengan num atau value data value ini, maka frekuensi ini akan diinkrementkan dan akan dicetak dengan menggunakan sistem outprint. Dan saya memberikan nilai dari frekuensi indeks ke i sebesar frekuensi itu sendiri. Kemudian saya melakukan looping for, dan looping for ini dengan batas frequent.length, dan saya melakukan pengondisian, yaitu jika frequent indeks ke i lebih dari value max, maka nilai dari value max itu sendiri bernilai sebesar frequent indeks ke i. Dan saya memberikan keterangan ini, yaitu frekuensi tertinggi dengan saya memanggil value max, frekuensi tertingginya. Kemudian saya melakukan perbandingan status modus. Jika value max kurang dari 1, maka status modusnya itu tidak ada modus. Jika tidak, maka akan dihitung data modusnya itu bernilai berapa. Di sini ada frekuensi 2, saya memberikan nilai awal 0, dan di sini ada looping for lagi dengan batas frequent.length, dan ada pengondisian lagi. Jika value max sama dengan frequent indeks ke i, maka frekuensi kedua ini akan diinkrementkan dan akan dicetak data modusnya dari value indeks ke ini. Kemudian di sini ada keterangan status modusnya. Saya memberikan switch pada frekuensi 2. Apabila frekuensi 2 ini diinkrementkan menjadi 1, maka masuk ke case 1 ini dan akan memberikan keterangan modus, yang berarti hanya data tersebut memiliki satu modus saja. Kemudian apabila frekuensi 2-nya ini diinkrementkan lagi menjadi 2, maka akan masuk ke case 2 ini dan akan memberikan keterangan bimodus, yang berarti data tersebut memiliki 2 modus. Di sini saya tidak memberikan case 3 karena untuk multimodusnya sendiri itu frekuensinya harus lebih dari 3. Maka dari itu saya menggunakan pengondisian jika frekuensi 2 lebih dari sama dengan 3, maka akan memberikan keterangan bahwa data tersebut adalah multimodus. Kita coba running. Kita coba data pertama. Nah, ini adalah dataset pertama yang telah saya masukkan, di mana split ini melakukan grup pada 2 digit, yaitu 01, 05, 08, 03, 07, sehingga jumlah datanya itu sebesar 5 dan akan memberikan keterangan ganjil. Dan ini adalah sigma data, yaitu total datanya. Kemudian di sini ada mean, hasil dari meannya sendiri. 24 bagi 5 adalah 4, yaitu hasil pembulatannya. Kemudian di sini ada sorting awal, yaitu data awalnya 15837, data sortingnya 13578. Kemudian di sini ada median, di mana median ini masuk pada kondisi yang ganjil, yaitu ada 5, yang berarti
datanya banyaknya 5 dibagi 2, yaitu 2,5 yang artinya indeksnya ke 3. Kemudian di sini ada modus, ada keterangan data yang telah disorting. Kemudian data tabel frekuensi. Data tabel frekuensi ini memberikan satu saja karena pada data ini tidak terdapat modus, sehingga frekuensinya ini hanya memiliki satu frekuensi saja, sehingga frekuensi tertingginya itu hanya satu. Kita coba lagi. Nah, ini hasilnya. Sama, yang membedakan ini adalah genap, kemudian mainnya 5, sigmanya 31, 5 ini adalah hasil pembulatannya. Kemudian mediannya ini menggunakan median yang genap, yang berarti jumlah datanya ini ada 6 dibagi 2, yaitu 3, indeks ketiga sama indeks keempat, kemudian dibagi 2 menghasilkan 5,5. Kemudian di sini ada modus. Data yang telah disorting sama tabel frekuensinya ini sama-sama tidak memiliki modus. Kita coba data lagi. Ini datanya. Yang membedakan hanyalah data ini memiliki modus. Dan tabel frekuensinya ini pada indeks ke-2, yaitu dengan data modusnya adalah 2. Kita coba lagi data selanjutnya. Nah, ini adalah datanya. Jumlah datanya, sigma datanya ini, mean datanya 34,0, hasil pembulatannya, sortingnya sebelum ini, setelah, sama medianya menggunakan kondisi yang genap, sama tabel frekuensinya ini memiliki frekuensi 2 pada indeks ke-3, yaitu pada data modus ke-44. Dia memiliki data yang sama sebanyak 2, yang berarti status modusnya adalah modus. Kita coba lagi. Nah, ini adalah hasil dari dataset sekarang. Di sini status modusnya bimodus karena tabel frekuensinya ini memiliki frekuensi 2 pada indeks ke-1 sama indeks ke-3, yaitu data modus 23 sama 24. Sehingga frekuensi tertingginya adalah 2. Dan kita coba lagi. Nah, ini sama bimodus. Data modusnya adalah 22 yang memiliki data yang sama sebanyak 2 frekuensinya pada indeks ke-0 sama 26 pada indeks ke-3 sebanyak 2. Kita coba data lagi. Ini adalah hasilnya. Jumlah data, sigma data, meannya ini, sorting, median, modus, sama frekuensinya ini. Status modusnya adalah multimodus karena di frekuensinya ini memiliki 3 modus, yaitu di indeks ke-0, indeks ke-2, sama indeks ke-5, yaitu pada nilai 33, 34, sama 36. Kemudian kita coba data lagi. Nah, datanya seperti ini. Input datanya seperti ini, jumlah datanya 10, sigma datanya 341, mainnya 34, hasil bulatan, sortingnya sebelum ini, setelahnya ini, kemudian medianya pakai yang genap, modus, tabel frekuensinya ini adalah, dia itu status modusnya multimodus, karena dia memiliki 3 modus pada indeks ke-2, indeks ke-5, sama indeks ke-7. Ya, begitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.